Selamat pagi, siang, dan malam, abang-abang NetLab. Kenalkan, saya Adrian Nada Ramadan, Tekkom 21. Di sini mau nyoba buat presentasiin, tapi modul satu yang udah saya kerjakan. Jadi saya ini sebagai CISO atau Chief Information Security Officer yang baru diangkat dari perusahaan e-commerce yang berkembang pesat. Jadi perusahaan baru-baru ini mengalami serangkaian pelanggaran keamanan yang mengakibatkan terungkapnya data pelanggan dan kerugian finansial. Jadi CEO Anda mengkhawatirkan reputasi perusahaan dan ingin Anda mengambil tindakan segera untuk memperkuat postur keamanan siber. Jadi uraikan secara tindakan komprehensif untuk mengatasi masalah keamanan dan mencegah pelanggaran di masa yang akan datang. Jadi sertakan langkah seperti meningkatkan peluang jaringan, mencegah pengintaian, dan memitigasi potensi serangan penting dan meningkatkan kesadaran keamanan siber secara keseluruhan dalam organisasi. Oke, di sini saya bakal coba untuk presentasiin. Jadi ketika saya menjadi CISO ini yang bakal saya coba lakukan itu ya yang pertama pasti saya akan mengaudit keamanan sistem. Jadi saya akan melihat kembali nih keamanan sistem yang sedang diterapkan saat ini kira-kira berpotensi ada kerentanan apa enggak kayak gitu. Kemudian juga saya akan merevisi kebijakan keamanan. Jadi saya akan merevisi dan memperbarui kebijakan keamanan siber perusahaan termasuk kebijakan kata tadi yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih ketat. Jadi mungkin setelah saya menganalisis nih atau mengaudit keamanan sistem, saya akan mencoba untuk merevisi dan memperkuat kebijakan keamanan tersebut supaya nantinya ke depannya insya Allah keamanan siber di perusahaan saya ini bakal lebih teratur lah, lebih terjaga gitu. Kemudian juga saya akan menambah lapisan keamanan. Jadi saya akan mengaktifkan enkripsi end-to-end untuk data pelanggan dan transaksi supaya si data pelanggan ini bakal lebih terjaga lagi kayak gitu. Kemudian saya juga akan tetap pemantauan jaringan yang aktif. Jadi saya akan menggunakan tim keamanan siber internal atau jasa keamanan siber eksternal untuk memantau 24/7. Jadi saya akan memantau nih jaringan yang sedang aktif kira-kira ada kerentanan apa tidak gitu. Kemudian juga saya akan melakukan pendidikan kesadaran keamanan. Jadi saya akan melakukan pelatihan secara rutin terhadap seluruh kayak karyawan untuk lebih aware lagi nih terhadap ancaman siber dan praktik keamanan yang lebih baik. Kemudian pastinya juga saya akan bekerjasama dengan pihak eksternal, yaitu dengan berkolaborasi dengan lembaga keamanan siber atau organisasi industri yang lebih mengerti lah mengenai keamanan siber ini supaya bisa bekerja sama dan meningkatkan keamanan siber di perusahaan saya. Mungkin itu sih untuk yang bagian A yang teori ini. Jadi kita akan lanjut untuk yang praktis ya. Jadi di sini tuh bakal kita nyoba uh, untuk buka web ini. Nah, di web ini tuh setelah saya buka, jadi intinya web ini tuh bakal bakal nampilin kamera yang ada di mungkin hampir seluruh dunia bisa dibilang ya. Sebagai contoh di sini ada di Tokyo, ada di Inazawa, ada di Ukraina, Italia, susah Ethiopia lagi. Mungkin kita coba lihat yang di Italia ya. Oke. Nah, ini kan um, live kameranya ya. Mungkin kayak kelihatan sih ini tuh waktunya jalan terus. Terus mungkin tanggalnya tuh di tanggal 5 kemarin ya. Tapi at least ini tuh kayak nampil live kamera itu sih. Nah, ini juga sekalian ada videonya. Sini juga ada kayak mungkin kayak informasi lebih lanjut lah mengenai di mana lokasi live kamera itu ada gitu. Kayak misalkan di sini tuh ini tuh ditampilin kalau misalkan ini di Italia, terus ada region, ada city-nya di mana, bahkan ini sampai ada latitude dan longitude-nya, terus ada zip code-nya, ada zona waktunya, dan tempat manufakturnya, kayak gitu. Nah, saya juga nyoba nyari ya, kira-kira ada nggak sih kayak Indonesia gitu lah kameranya, dan setelah dicari, nah setelah dicari, Indonesia tuh sebenarnya ada juga live kamera yang kelihatan di sini ya, terutama di Jakarta. Di sini kita lihat
Jakarta tuh ada lumayan banyak ya. Di Jakarta lagi, terus Jakarta, Jakarta, Jakarta lagi. Kayak gitu. Untuk berarti kesimpulannya tuh web ini tuh kayak nampilin nav kamera yang ada di belahan dunia, dan juga setelah kita cari nih, dan itu ditemuin ada juga banyak kamera live kamera yang ada di Indonesia kayak gitu. Kemudian juga kita bakal nyoba ini ya, Louis Domain Tools. Jadi kita di sini bakal melihat informasi mengenai suatu website ya, suatu domain. Di sini kita bakal nyoba tokopedia.com. Nah, setelah kita cari tokopedia.com, berarti di sini kita bakal melihat nih informasi lebih detail mengenai domain ini. Jadi kayak registrarnya kita bisa lihat perusahaan mana yang um, mendaftarkan website ini, terus juga ada dates-nya dibuat tahun berapanya gitu, ada nama servernya, ada IP location-nya, gitu. Berarti ini di-hosted dari um, Amerikanya langsung. Terus, nah intinya sini banyak ya, lebih lengkapnya lagi nih mengenai detail perusahaannya. Terus juga ini ada, bahkan saya apa ya, ada alamatnya tuh di Tower Ciputra World. Terus juga kotanya, postal code-nya, sampai nomor teleponnya. Pokoknya ini lengkap kayak gitu sih. Oke, jadi intinya di sini udah kejawab di TPC juga. Masing-masing poinnya tuh apa aja isinya kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih, website ini tuh ilegal apa enggak? Yang tadi, yang pertama sama yang kedua. Nah, kalau menurut saya, yang Instagram itu sebenarnya ini analisis saya aja ya. Saya nggak tahu jawaban pastinya. Cuman um, setelah saya lihat itu ini sebenarnya tergantung dari regulasi di suatu negara sih. Kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang negara yang kayak um, ya melarang adanya website kayak gitu, dan juga ada negara yang memperbolehkan aja. Cuman yang lebih penting itu sang pemilik kameranya itu kira-kira concern nggak buat nampilin kamera tersebut di web ini gitu. Dan kemudian juga mungkin web ini dari pemerintah Rusia ya, setelah dilihat-lihat gitu. Jadi ya intinya ya web ini buatan Rusia lah gitu. Itu sih. Nah, untuk yang Louis Tools ini menurut saya websitenya bisa dibilang legal ya. Karena kalau kita lihat ini tuh mungkin data-data yang ditampilin tuh data-data yang umum gitu sih, kayak misalkan um, perusahaan yang nge-hosted website ini, terus tahun pembuatannya, dates-nya gitu kan. Terus juga kalau dari sini juga kayak yang standar-standar aja, kayak kayak apa, alamat gitu kan, alamat yang biasa gitu ya, alamat kantornya, terus nomor telepon dari kantornya, kayak gitu sih. Jadi menurut saya ini masih aman tuh data yang ditampilkan. Jadi bisa dibilang masih legal untuk website domain tools ini. Kayak gitu. Jadi kita lanjut nomor selanjutnya. Ini mau nyoba nyari ya nama sendiri. Kira-kira datanya apa aja sih yang ditampilin? Ini langsung saja. Radin, Ardra, Ramadan. Jadi setelah saya nyoba buat nyari nama saya sendiri di web ini tuh sebenarnya data yang ditampilin tuh masih masih aman ya. Ini foto dari foto LinkedIn, terus juga ini ya LinkedIn saya yang ditampilin. Exercise juga dari LinkedIn, terus juga ini juga LinkedIn harusnya. Nah, di sini mungkin yang ada di internet ya, nama-nama saya yang beredarnya tuh ada di mana aja. Ya, mostly dari LinkedIn sih, Bang. LinkedIn, terus juga ada sch.id, kayak hasil PPD tahap satu, terus pengumuman stand, terus juga pokoknya ada beberapa kayak pengumuman-pengumuman, kayak tryout, pengumuman stand, sama email. Jadi setelah saya cari nama saya sendiri di pmi.com ini kayak masih terbilang aman sih, kayak ada data yang sangat sensitif kayak gitu. Ya sejauh ini masih aman sih buat website web.com yang saya cari sendiri. Terus ini ada Google Docs juga. Jadi bentar. Jadi sini mau jelasin sedikit ya. Mungkin apa Google Docs itu. Jadi sebenarnya Google Docs itu kayak tools yang digunakan untuk membantu kita mencari search tersembunyi yang di-crawl gitu. Jadi search ini termasuk informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, alamat email, script shell, akun email, dan sebagainya.
Nah, di sini kita bakal nyoba sih buat nyari ya beberapa beberapa apa beberapa em, ya beberapa query yang bakal dipakai buat nyari data sensitif ya. Mungkin ini kayak kayak contoh aja sih. Di sini kita bakal nyoba apa ya? Mungkin kita coba dari ini ya. Um, Main open cameras. Ya, misalnya ini itu dikasih query dari websitenya. Terus kita cari di sini. Terus ketemu kayak wireless internet kamera. Kayak gitu. Jadi intinya itu bakal ada query yang kita tuh disuruh bisa kita jadi bisa nyari data sensitif yang ada di Google kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.